Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Novita Wahyustianingsih dan rekan saya Novia Wahyu Nur Azizah serta Azizah Nur Arozak akan mempresentasikan bab 9 yaitu analisis biaya volume laba. Untuk sebab-sebabnya yaitu yang pertama, pengertian analisis biaya volume laba, dan yang kedua, titik impas dalam unit, yang ketiga, titik impas dalam rupiah penjualan, dan yang keempat, analisis multi-produk, dan yang kelima, penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik, yang keenam, perubahan dalam variabel BVL, yang ketujuh, risiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Untuk sebab yang pertama yaitu pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau analisis BVL juga seringkali disebut sebagai cost volume profit analysis atau CVP analysis, merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah penting lainnya, misalnya tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau break-even point. Selain itu, analisis BVL juga memungkinkan bagi manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai tingkat harga jual atau biaya terhadap laba. Dan untuk yang selanjutnya yaitu titik impas dalam unit. Titik impas atau break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dalam jumlah unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam jumlah rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi atau investing activities dan aktivitas keuangan atau financial activities. Untuk selanjutnya akan digunakan istilah laba bersih atau net income yang menunjukkan laba operasi setelah dikurangi dengan pajak. Pendapatan penjualan harga adalah harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualan, dan biaya variabel total adalah biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka persamaan laba operasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total. Untuk yang B yaitu pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Apabila margin kontribusi per unit diganti dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan diperoleh jumlah unit, maka akan diperoleh persamaan impas sebagai berikut. Bisa dilihat di slide yang telah kami bagikan. Yang C yaitu unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah untuk menentukan jumlah penjualan supaya perusahaan dapat mencapai laba sesuai yang ditargetkan. Berikut ini ditunjukkan ilustrasinya. Bisa dilihat di
PPT yang telah kami bagikan. Dan yang selanjutnya yaitu laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan, juga bisa dilihat di set dari PPT yang telah kami bagikan. Dan yang selanjutnya yaitu D, target laba setelah pajak. Laba bersih merupakan laba operasi setelah dikurangi dengan pajak, dan angka target laba diekspresikan dalam bentuk laba sebelum pajak. Sebagai akibatnya, apabila laba yang ditargetkan diekspresikan sebagai laba bersih, maka perlu ditambahkan pajak penghasilan untuk mendapatkan laba operasi. Pada umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan cara mengurangkan pajak dari laba operasi sebelum pajak seperti berikut ini. Laba operasi dikurangi pajak sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi sama dengan laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu titik impas dalam rupiah penjualan. Dalam kasus ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah rupiah penjualan, sehingga baik pendapatan penjualan maupun biaya variabel harus dinyatakan sebagai persentase dari rupiah penjualan, bukan dalam unit penjualan. Apabila pendapatan penjualan selalu diekspresikan dalam bentuk rupiah penjualan, maka pengukuran terhadap biaya variabel tidak ada masalah. Untuk yang pertama, yang A, target laba dan pendapatan penjualan. Apabila muncul pertanyaan berapakah pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh PT Gemah Ripah agar perusahaan dapat memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta, untuk menjawab pertanyaan tersebut, caranya adalah dengan menambahkan target laba operasi sebesar 60 juta pada biaya tetap sebesar 45 juta, dan selanjutnya jumlah tersebut dibagi dengan rasio margin kontribusi. Untuk yang B yaitu perbandingan kedua pendekatan. Dalam situasi produk tunggal, mengkonversi titik impas dalam unit menjadi titik impas dalam pendapatan penjualan merupakan masalah yang sederhana, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Namun, muncul pertanyaan mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan. Ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk sering langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan untuk situasi multi produk. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis multi produk, di mana analisis BVL dapat diterapkan dengan mudah pada situasi produk tunggal. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa. Formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multi produk. Perlu diperhatikan bahwa pengontrol telah memisahkan biaya tetap langsung dengan biaya tetap bersama. Biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri kepada masing-masing segmen produk dan dapat dihindari apabila segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Biaya tetap bersama adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri kepada segmen produk dan akan tetap terjadi meskipun segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Baik, untuk analisis multi produk yang A, untuk pendekatan titik impas dalam unit. Dalam kasus perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk atau multi produk, perusahaan ingin mengetahui beberapa unit masing-masing produk yang harus dijual dan pada titik impas. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan persamaan yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi. Jika perusahaan menghasilkan 2 produk, maka akan terdapat 2 margin kontribusi. Biaya tetap bersama juga harus dipertimbangkan dalam analisis. Apabila biaya tetap bersama belum dialokasikan kepada masing-masing produk dalam perhitungan titik impas, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan. Cara lain yang dapat digunakan untuk memecahkan kesulitan atau persoalan di atas adalah dengan mengonversi permasalahan yang terdapat pada multi produk ke dalam permasalahan yang terdapat pada produk tunggal. B. Pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk mengilustrasikan titik impas dalam rupiah penjualan, berikut ini akan digunakan informasi yang sama dengan digunakan dalam pendekatan sebelumnya.
Titik impas dalam pendapatan penjualan juga didasarkan atas ekspektasi bauran penjualan. Seperti halnya dalam pendekatan unit penjualan atau unit sold approach, bauran penjualan yang berbeda akan menghasilkan hasil berbeda. Dengan menggunakan laporan laba rugi, pertanyaan yang berhubungan dengan BVL akan dapat dijawab. Oke, untuk selanjutnya penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik ada dua ya. Yang pertama grafik volume laba, di mana grafik volume laba menunjukkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi, di mana laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya tetap. Untuk grafik biaya volume laba, grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antar biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis tersebut ditunjukkan melalui dua persamaan berikut ini. Pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit, biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap total. Oke, untuk selanjutnya adalah penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik, masih sama seperti yang tadi, namun ini adalah poin tentang asumsi-asumsi dalam analisis BVL, di mana asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, biaya tetap total, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Oke, untuk selanjutnya adalah perubahan dalam variabel BVL. Oleh karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan resiko dan ketidakpastian. Perhatian terutama ditujukan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatian juga perlu diarahkan pada cara-cara manajer dalam menangani risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BVL. Baik, tentang risiko dan ketidakpastian akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perubahan dalam variabel BVL. Oleh karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka perusahaan harus memastikan berbagai kemungkinan yang terjadi pada perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan dan risiko serta ketidakpastian. Perhatian terutama harus ditunjukkan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatian juga perlu diarahkan pada cara manajer dalam menangani risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BVL. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menangani masalah risiko dan ketidakpastian adalah margin of safety atau margin aman dan operating leverage pengukit operasi. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan atas volume impas. Untuk operating
Leverage pada dasarnya suatu leverage melipat gandakan usaha yang digunakan atau dilakukan untuk menciptakan hasil yang lebih banyak. Semakin besar beban yang akan dipindahkan oleh sejumlah kekuatan, semakin besar manfaat yang akan diperoleh. Dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Kadang-kadang dalam situasi tertentu terjadi kemungkinan kondisi yang saling berlawanan atau trade-off antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, analisis sensitivitas dan BVL. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini mudah digunakan dengan hanya memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta menyiapkan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Analisis BVL dan perhitungannya biaya berbasis aktivitas. Sistem ABC tidak berarti bahwa analisis BVL kurang bermanfaat. Kenyataannya, analisis BVL menjadi lebih bermanfaat karena analisis tersebut memberi masukan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Persamaan biaya ABC selanjutnya sebagai berikut, di mana biaya total diperoleh dari biaya tetap ditambah hasil dari biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit dikali biaya stuk kali jumlah stuk dan biaya per jam mesin kali jumlah jam mesin. Perbandingan titik impas ABC dengan titik impas konvensional mengungkapkan dua perbedaan yang signifikan. Pertama, biaya tetapnya berbeda. Yang kedua, pembilang pada persamaan titik impas ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit, yaitu suatu untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch dan untuk aktivitas yang memperlihatkan produk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.